mengangkat isu-isu terkini. Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap tanggal 23 September ini diperingati sebagai Hari Bahasa Isyarat. Dan tujuan diperingati hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini merupakan alat komunikasi sebagaimana bahasa lisan ini bertujuan membentuk ikatan sosial. Bahasa isyarat ini merupakan bahasa yang penting bagi orang tuli maupun orang yang mendengar. Jadi tanggal 23 September ini dipilih sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional karena ini merupakan peringatan didirikannya oleh World Federation of the Deaf, dan ini adalah sebuah federasi yang terdiri dari 135 asosiasi nasional tunarungu yang mewakili sekitar 70 juta hak azazi manusia tunarungu di seluruh dunia. Dan pagi hari ini di Dialog Palembang pagi ini pendengar, jadi dalam rangka memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024 dengan tema Tujukan Isyaratmu, Dukung Hak Bahasa Isyarat. Kita sudah hadir bersama kami. Ini teman-teman sebutannya teman-teman tuli ya Mbak ya. Ini yang sudah hadir bersama kami ada Ketua DPD Gerkatin Provinsi Sumatera Selatan, ada Pak Iwan Oktarianto. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi ya. Sehat kabarnya Pak Iwan? Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ada Pak Iwan Oktarianto selain Ketua DPD Gerkatin Provinsi Sumatera Selatan yang hadir. Ada juga bersama kami hadir teman tuli kita, ada Humas Pusbisndo Sumsel. Ada Mas Yuda Tri Prawira. Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi. Sehat kabarnya Mas Yuda? Alhamdulillah sehat ya. Selain itu juga bersama kami hadir Ketua Pelaksana HBII 2024 ada Mas Bayu Ostalaza. Selamat pagi Mas Bayu. Pagi. Sehat kabarnya Mas Bayu? Alhamdulillah sehat ya. Dan selain teman-teman kita yang spesial sudah hadir bersama kami, ada Pak Iwan, ada Mas Yuda, ada Pak Bayu juga hadir bersama kami, ada murid kelas Bisindo level 2 angkatan 3 tahun 2024. Ada Mbak Hilwa Dinda Salsabila. Selamat pagi Mbak Hilwa. Boleh dekat mic-nya Mbak Hilwa? Coba sekali lagi. Selamat pagi. Bisa lebih dekat lagi Mbak? Ya. Coba tes. Ada ya suaranya ya. Ada ya. Sehat ya kabarnya Mbak Hilwa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selain Mbak Hilwa ini juga mungkin kita kenalan dulu sama Mbak Ade. Mbak Ade apa kabar Mbak Ade? Alhamdulillah sehat. Mbak Ade nih, kalau Mbak Hilwa tadi murid kelas Bisindo ya Mbak ya. Kalau Mbak Ade sendiri sebagai apa nih Mbak Ade? Kalau saya Ade Kurnia ini sebagai juru bahasa isyarat bagi teman-teman tuli di Palembang. Ibaratnya itu translatornya ya Mbak ya kalau Ya. bahasa itunya ya. Kalau translator itu kan untuk dari bahasa lisan ke bahasa lisan, tapi kalau kita ini lebih disebutnya penjuru bahasakan isyarat. Penjuru bahasa Karena dari, isyarat. Verbal ke non verbal. Jadi sebutannya penjuru bahasa isyarat ya. Ada Mbak Ade dan Mbak Hilwa juga yang akan mengartikan ya. Ini dari dialog kita pagi hari ini ada Pak Iwan, Mas Yuda dan Mas Bayu untuk pagi hari ini. Tentunya masih tema kita tunjukkan isyaratmu, dukung hak bahasa isyarat. Nah mungkin kita ke Pak Iwan dulu ya Mbak Ade ya sama Mbak Hilwa ya. Pak Iwan, sejauh ini Pak Iwan menjadi Ketua DPD Gerkatin Provinsi Sumatera Selatan sudah berapa lama nih Pak Iwan? Sejak
Dari 2009. Dari 2009 berarti udah termasuk lama ya Mbak sudah ya? sangat lama. Jadi saya masih sampai sekarang masih menjabat sebagai Ketua DPD Gerkatin hingga 2024 ini. Oke. Mungkin kita yang belum tahu Gerkatin itu apa sih sebenarnya? Gerkatin itu komunitas sosial. Jadi dibangun untuk seluruh masyarakat tuli untuk mencari kerja sebagai sarana membuka kesempatan bagi teman-teman tuli yang memiliki hambatan agar hambatan itu tidak membuat bodoh teman-teman tuli. Oke, jadi memang itu kayak tempat wadahnya berkumpul gitu ya Mbak ya. Dan ini Pak Iwan sendiri dari 2009 jumlah anggotanya udah berapa banyak sih Mbak Ade? Jadi kalau di DPD Gerkatin itu sendiri sebenarnya kami tidak punya anggota. Jadi kami membuka cabang-cabang dan di setiap cabang itu baru memiliki anggota. Dari laporan Gerkatin Kota Palembang ada sekitar 300 orang lebih. 300 orang lebih, ini banyak banget ya. Iya. 300 orang lebih teman-teman yang tuli ya. Iya, itu hanya untuk yang 17 tahun ke atas saja yang sudah terverifikasi karena usia ikut komunitas Gerkatin itu tidak bisa di bawah 17 tahun. Oke, jadi nggak boleh, belum bisa ya untuk di bawah 17 tahun. Mereka berharapnya untuk komunitas ini bagi yang sudah melalui masa belajar. Jadi untuk anak pelajar itu silakan fokus saja di sekolah dulu. Jadi harapannya setelah lulus usia 17 tahun ke atas sudah bisa dianggap dewasa, baru bisa diikut sertakan di komunitas. Gerkatin sendiri ini kan Provinsi Sumatera Selatan. Apakah menyebar di seluruh Indonesia atau seperti apa nih Mbak Ade? Ya, Gerkatin ini sebenarnya sudah terkenal karena kami memiliki pusatnya yang berdiri dari tahun 1981. Dan itu menyebar di seluruh Indonesia. Mempunyai di 28 provinsi sudah memiliki Gerkatin. Dan di Papua sampai saat ini masih belum berdiri Gerkatin dan itu masih diusahakan. Oke, dengan jumlah keanggotaan tadi 300 lebih anggota dengan teman tuli ya. Itu tadi ada Pak Iwan Oktarianto yang sudah ada di Gerkatin itu dari tahun 2009 ya. Dan mungkin teman-teman atau juga pendengar Pro 1 untuk pagi hari ini mungkin kita sedikit ada hambatan karena Mbak Ade sama Mbak Hilwa ini coba membantu untuk mentranslate ya. Atau juga tadi bahasanya apa Mbak Ade? Menjuru bahasakan bahasa isyarat karena 3 narasumber kita ini yang hadir adalah teman-teman kita, yaitu teman-teman spesial, teman-teman tuli yang hadir ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh di line telepon di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di Pro 1 RRI di 0821792790 atau juga bisa Anda saksikan teman-teman tuli kita di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Kalau tadi ada Ketua DPD Gerkatin Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kita langsung ke Mas Yuda dulu, Humas Pusbindo Sumsel. Mas, kalau untuk Gerkatin tadi sama Pusbindo ini tentunya berbeda ya Mbak Ade ya. Ini perbedaan Pusbindo ini apa nih Mbak Ade? Jadi Pusbisindo ini sebenarnya anak dari Gerkatin. Jadi kami Pusbisindo ini di bawah Gerkatin berdiri tahun 2009 kemarin berdiri Gerkatin, lalu menyebar di seluruh Indonesia, tapi masih memiliki hambatan komunikasi. Jadi dibentuklah Pusbisindo ini. Berkembang didirikan tahun 2021. 2021 termasuk baru berarti ya? Ya, baru. 2021. Jadi dibangun untuk sarana
komunikasi seperti kelas-kelas untuk mengajari, termasuk masyarakat umum bisa mendaftar di kelas Pusbisindo. Jadi kalau Gerkatin itu tempat berkumpulnya, jadi wadah tempat teman-teman tuli berkumpul, bergabung menjadi satu, bersosialisasi, sedangkan Pusbisindo ini tempat untuk belajarnya bagi teman-teman, karena sama seperti teman dengar, teman tuli itu tidak serta-merta bisa berbahasa isyarat. Jadi mereka beberapa yang masih muda-muda itu juga sebenarnya butuh belajar bahasa isyarat. Karena apa? Karena bahasa isyarat ini sebenarnya tiap tempat itu berbeda-beda, tiap kota. Jadi mereka Pusbisindo ini didirikan untuk mengajari bahasa isyarat, termasuk kepada masyarakat dengar, masyarakat umum, orang tua yang memiliki anak dengar, guru dan lain-lain sebagainya. Berarti kalau misalnya kalau induknya tadi Gerkatin, anaknya nih Pusbindonya ya. Dan ini Mas Yuda sendiri sebagai humas sudah berapa lama nih Mbak Ade bergabung di Pusbindo Sumsel? Jadi sewaktu dibangun Pusbisindo, saya sudah menjabat sebagai humas. Jadi Pusbisindo itu, Pusbisindo juga memiliki pusat di Jakarta, sama seperti Gerkatin. Dan kami ini khusus untuk Sumatera Selatan, Pusbisindo. Oke, dengan jumlah anggota berapa? Jadi kami tidak memiliki anggota karena kami bukan komunitas. Tapi kalau guru kami memiliki 6 orang. Jadi 6 orang guru yang mengajarkan bahasa isyarat kepada murid-murid. Tapi kalau misalnya untuk Pusbindo sendiri, ada nggak sih yang terdaftar nama-namanya yang bisa dikatakan tergabunglah dalam Pusbindo? Sebenarnya gurunya itu semua anggota dari Gerkatin. Oke. Iya. Dari Gerkatin, terus ibaratnya turun ke lapangan ke Pusbindonya sendiri ya Mbak Ade ya? Iya. Jadi dari Gerkatin mereka belajar di awal, dibentuklah Pusbisindo, lalu berikutnya guru dari Pusbisindo itu diambil dari Gerkatin, anggota-anggota Gerkatin yang sudah memiliki lisensi untuk mengajar. Oke. Nah kalau mau nanya sama Mbak Ade, kalau misalnya untuk di Pusbindo sendiri guru-guru dari Gerkatin ini apakah memang mereka semuanya teman tuli atau ada bisa dikatakan kayak Mbak Ade gitu Mbak Ade? Jadi sebenarnya kalau untuk guru yang mengajar bahasa isyarat itu wajib tuli Mbak. Jadi, wajib. Jadi kita mendengar ini tidak memiliki izin untuk mengajar karena itu lapangan bagi mereka dan itu hak untuk bagi mereka. Jadi kalau misalnya ada dengar yang mengajar bahasa isyarat itu sama dengan mirip merebut hak mereka untuk mengajar. Jadi kalau ditanya ada nggak yang dengar, sampai saat ini yang mengajar di Pusbisindo itu semua tuli. Tapi kalau di luaran ada yang mengajar dengar, itu bisa dipastikan mereka tanpa izin dari Gerkatin. Oke, jadi teman dengar itu tidak diizinkan lah ya untuk mengambil, dalam artian mengambil lahan teman-teman tuli kita untuk mengajar di Pusbindo sendiri ya Mbak Ade ya. Baik, tadi kalau ada Mas Yuda Tri Prawira, humas dari Pusbindo Sumatera Selatan, kita ke Mas Bayu Ostalaza, Ketua Pelaksana HBII 2024. Nah ini beda lagi, tadi kalau Gerkatin, terus juga ada Pusbindo, ini HBII. Mungkin bisa dijelasin Mas Bayu, HBII ini apa? Ini bakal ditranslate ya sama Mbak Ade. Jadi HBII itu kepanjangannya adalah Hari Bahasa Isyarat Internasional, Mbak. Jadi acara ini selebrasi bagi semua teman-teman tuli. Jadi setiap tahunnya apakah ada acara HBII sendiri atau baru tahun 2024 ini? Ya, jadi HBII ini setiap tahun selalu diperingati oleh kami tuli, Mbak. Jadi setiap tahun ya? Iya, kalau untuk tahun ini pelaksananya itu seperti apa nih Mbak Ade? Jadi acara untuk HBII tahun ini sama seperti sebelumnya, tetap kita isi dengan sosialisasi dan juga lomba-lomba. Sedangkan sosialisasi itu diisi dari para pendukung kita. Nah,
donatur-donatur kita, jadi dari kepolisian juga ada, dari rumah sakit ada, dari kantor pajak juga ada yang mengisi. Jadi sosialisasi kita akan beragam di tahun ini. Lomba-lombanya juga, lombanya bagi dengar dan tuli itu bisa ikut lomba. Lomba apa aja biasanya setiap tahunnya nih Mbak? Sudah pasti lombanya ada lomba bahasa isyarat. Jadi seperti tahun kemarin ada lomba tebak gambar, ada lomba kata dalam bahasa isyarat, dan masih banyak lomba-lomba lainnya juga. Baik, lomba ini biasanya untuk teman-teman tuli atau teman dengar juga bisa nih Mbak Ade? Ya, sebenarnya kita terbuka untuk umum. Jadi HBI ini selebrasi bagi kami, tapi kami menularkan kepada masyarakat dengar juga dan teman-teman dengar. Jadi lombanya kami buka untuk dengar dan tuli. Baik, kita terima telepon dulu ya. Nanti kita kenalan sama Mbak Hilwa. Ini murid kelas Bisindo level 2 angkatan 3 tahun 2024. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi RRI Pro 1. Selamat pagi dengan Pak siapa nih Pak? Raihan. Pak Raihan di Palembang. Silakan Pak Raihan. Terima kasih Bu narasumber. Jadi memang bahasa isyarat tuh saya pikir memang perlu digalakkan lagi dan dikatakan berikan satu pengakuan dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya saya ini ya, saya sudah merasakan dulu panca indera saya baik, pendengaran baik, mulutnya juga baik, bicara juga baik gitu ya. Ternyata telinga saya ini berkurang begitu ya. Jadi sewaktu saya berbicara dengan orang dengan agak jauh jaraknya, tentu saya memperhatikan gerak bibir orang itu dia bicara apa gitu kan. Nah, artinya memang itu sangat penting di situ ya. Bahwa dengan kita tahu gerak bibir, oh dia ngomong ini, walaupun terdengar di kuping kita sebelah kiri, sebelah kanan yang saya agak kurang pendengar, sebelah kiri, itu ya kata-kata jadi jelas gitu ya. Yang dia maksudkan itu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baru pulang dari umroh dan katakanlah tempoh hari ikut haji gitu ya. Ternyata komunikasi dengan bangsa saya macam-macam bangsa, ada Sudan, ada Nigeria, ada apa gitu. Ya untuk berbicara dengan katakan bahasa mereka kita nggak bisa gitu. Dia juga bicara dengan bahasa kita tidak bisa. Ternyata dengan bahasa isyarat bahwa dengan gerakan tangan, gerakan tubuh, bahwa ini tempat saya, shop saya sudah tadi menunggu di sini, silakan Bapak cari yang lain. Dia mengerti begitu loh. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengembangkan bahasa isyarat tersebut pada orang-orang muda sekarang? Bahasa isyarat ini kadang-kadang ya ada orang yang kalau berbicara itu gerak bibir itu nggak kelihatan gitu ya. Ya agak kelihatannya dia bergumam seperti itu. Dengan demikian seperti katakanlah dia kayak kumur-kumur gitu kata-kata yang keluar gitu kan. Mohon maaf nih. Ini banyak sekali bibirnya nggak gerak. Nah ini perlu dijelaskan pada orang-orang yang berbicara seperti itu bahwa bicara itu gerakkanlah bibirmu, gerakkanlah lidahmu biar orang itu jelas kata-katanya itu. Nah, apalagi namanya yang sakit tuli ini melanda hampir semua lansia begitu ya. Nah ini perlu dikembangkan. Nah seperti saya itu lansia. Dan kadang-kadang orang-orang muda juga saya beritahu tolong Bapak jangan ngomong kumur-kumur. Dia marah begitu kan. Nah ini. Nah oleh itu selamat kita berhari bahasa isyarat. Semoga bahasa isyarat menjadi katakanlah satu ya primadona dalam komunikasi sehari. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak Raihan di Palembang. Ini Mbak Ade, kalau misalnya untuk bahasa isyarat sendiri, seberapa penting sih Mbak untuk gerakan mulut ya, gerakan bibir untuk teman-teman kita yang bisa dikatakan teman-teman tuli itu seberapa penting untuk melihat gerakan mulut Mbak Ade? Jadi sebenarnya semuanya saling mendukung Mbak. Jadi dari ekspresi, dari isyarat tangan, dari oral mulut itu juga sebenarnya saling satu kesatuan. Jadi bagi tuli yang bisa berbahasa isyarat itu bisa hanya memakai bahasa isyarat saja tanpa gerak mulut. Tapi bagi tuli yang sulit bahasa isyarat, contohnya masih muda-muda yang bahasa isyaratnya masih sedikit, itu mereka kebanyakan membaca oral. Jadi sebenarnya kalau ditanya butuh nggak butuh, sebenarnya semua saling berkesinambung ya. Ya, jadi sebenarnya semua butuh. Oke, kita kenalan dulu sama ini sebenarnya bisa teman denger ya, tapi dia mau belajar yang namanya bahasa isyarat. Ada Mbak Hilwa Dinda Salsabila. Ini merupakan murid kelas Bisindo level 2 angkatan 3 tahun 2024. Gimana kabarnya Mbak Hilwa? Alhamdulillah baik. Sehat ya Mbak Hilwa ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mbak Hilwa, ini sudah berapa lama Mbak Hilwa belajar yang namanya bahasa isyarat? Kalau belajar bahasa isyarat sendiri itu dari tahun lalu gitu.
Jadi kalau di Pusbisindo sendiri itu ada level. Yeah. Nah, jadi dimulai itu dari level 1 sampai dengan level 3. Nah, untuk di per levelnya itu sendiri ada 12 kali pertemuan kayak gitu. Nah, di mana setiap pertemuan itu ada tema-tema ataupun tema-tema yang berbeda biasanya gitu yang memang sudah disiapkan dari level 1 sampai level 3 kayak gitu. Jadi itu sih Mbak. Kalau ibaratnya kalau belajar bahasa Inggris tuh kayak ada grammar yang itunya ya, ada tahap-tahapannya. Ketertarikan Mbak Hilwa untuk belajar yang namanya bahasa isyarat tuh gara-gara apa sih kira-kira? Sebenarnya kalau melihat background karena saya anak psikologi ya. Kalau anak psikologi itu pengennya tuh bisa berkomunikasi tuh dengan semua orang gitu. Jadi tidak hanya dengan teman dengar gitu, tapi juga dengan teman-teman tuli ataupun teman-teman yang disabilitas lain. Pengennya saya tuh bisa berkomunikasi gitu. Jadi saya pengen belajar gitu sih, bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan teman-teman tuli gitu. Mungkin kalau sejauh ini takut gitu ataupun enggan gitu karena kita nggak paham gitu bagaimana cara berkomunikasi, lebih ke situ sih. Terus apa yang bisa didapat dari belajar, ini udah di level kedua nih, apa yang Mbak Hilwa dapetin dari belajar bahasa isyarat? Kalau yang didapetin itu alhamdulillah setidaknya tuh sudah mulai paham tuh ketika sudah mulai berkomunikasi dengan teman-teman tuli gitu yang mungkin awalnya kita cuman bisa perkenalan nama gitu, ya tapi kayak aku tadi ya cuman bisa perkenalan nama, tapi sekarang itu sudah bisa mulai bercanda gitu, mulai bercanda itu sudah bisa dengan teman-teman tuli ataupun menanyakan aktivitas kayak pekerjaan atau apa gitu, ataupun ketika bertemu dengan teman tuli yang ternyata juga bekerja di tempat pada umumnya gitu, jadi kita tuh bisa berkomunikasi gitu ataupun sekedar menyapa gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi Mbak Hilwa ya. Kita terima telepon dulu yang ingin bergabung Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Lela. Pagi, dengan siapa Pak Azari ya di Sekayu ya? Ya. Pak Azari, mau nanya dengan siapa nih Pak Azari? Memang belajar dengan siapa dong? Ini Mbak, saya. Apa? Ini kan Mbak, itu kan bahasa ini kan bahasa dari bahasa mana Mbak? Asal dari bahasa isyarat itu dari mana? Ya. Baik. Dan yang kedua kan adakah menghadapi kendala untuk mempelajari hari saya ini. Baik, segitu saja. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak Ade boleh ditanggapin. Bahasa isyarat itu asal mulanya dari mana sih Mbak Ade? Jadi kalau ditanya jadi asal bahasa isyarat ini berasal dari tuli sendiri. Jadi dari tiap daerah tulinya saling berkomunikasi dan menentukan isyarat dalam untuk kata tersebut itu apa. Jadi kalau ditanya asalnya dari daerah masing-masing. Oke, beda-beda berarti Mbak Ade ya. Terus hambatan untuk mungkin kan sebelumnya kayak Mas Iwan dan teman-teman yang lain ini, teman-teman tuli yang lain mungkin belum bisa secara keseluruhan untuk belajar bahasa tuli. Kira-kira mereka ada hambatan nggak sih kayak Pak Iwan belajar bahasa tuli? Maksudnya bahasa isyarat? Jadi kalau ditanya hambatan itu contohnya misalnya lahir tidak pernah berkomunikasi dan itu bisa kita anggap dia nol dalam komunikasi. Jadi sebenarnya hambatannya itu bagaimana cara mengedukasi teman-teman tuli itu sendiri untuk memakai bahasa isyarat agar lebih nyaman, karena kebanyakan mungkin dari orang tuanya sebelumnya menutupi bahwa ada disabilitas di dalam keluarga dan jadi kurang pergaulan dan lain sebagainya, jadi mereka terhambat dalam berkomunikasi. Jadi begitu masuk ke masyarakat umum, masuk ke dunia yang sebenarnya, mereka terhambat berkomunikasi. Jadi hambatan bagi mereka ini untuk mengadvokasi dulu nih teman tuli untuk nyaman dulu berbahasa isyarat untuk di lingkungan. Jadi hambatannya sebenarnya sih dari pribadinya dulu, tapi kalau misalnya mengajarkan itu mungkin hambatan di lupa, biasanya kan namanya manusia kita bisa lupa kan, seperti itu. Oke, Mbak Ade, Mbak Hilwa, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita lagi ingin bergabung Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Pagi Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, silakan Pak Ahmad. Ya, sebelum saya bertanya nih,
kok begitu susah kalau nelpon ketemu Tiara Pagi jarang masuk. Karena banyak penelponnya nih Pak Ahmad. Bisa lewat WhatsApp juga bisa nih Pak. Nanti bisa kirim chat di WhatsApp. Ya, kembali kepada tema di sini ya tentang masalah bahasa isyarat. Selamat pagi Mbak narasumber di sini ya. Saya termasuk tidak bisa memahami sama sekali tentang mengertikan bahasa isyarat itu kan seperti itu. Tidak, di sini juga ada beberapa yang tunawicara menggunakan, tapi sama sekali saya tidak bisa menggunakan bahasa isyarat. Cara belajar untuk bisa menerjemahkan bahasa isyarat seperti apa? Apa ada pendidikan khusus untuk bisa mengerti, bisa memahami tentang masalah bahasa isyarat? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung. Silakan Mbak Ade, boleh ditanggapi Mbak Ade. Jadi untuk masyarakat, bagi masyarakat termasuk Pak Ahmad tadi, kalau mau belajar bahasa isyarat mungkin jadi banyak yang berpikiran bahwa di SLB bisa belajar bahasa isyarat. Tapi saya tekankan sebenarnya bahasa isyarat di SLB ini berbeda dengan bahasa isyarat Bisindo yang kami pakai. Jadi di SLB itu memakai CB dan itu hanya dikhususkan untuk sekolah. Tapi yang kami pakai ini adalah Bisindo. Jadi kami memakai Bisindo ini untuk keseharian kami. Jadi kalau untuk cerita Bapak tadi, jadi mungkin Bapak memang bukan tidak bisa ya, jadi belum bisa berbahasa isyarat sampai saat ini, tapi mungkin itu bisa dipelajari mulai dari gestur dulu, mungkin saat ngobrol itu menggerakkan wajah, mimik wajah, jadi sebenarnya tidak akan ada hambatan. Jadi kalau untuk kelasnya sendiri mungkin Bapak bisa mencari tahu dulu di media sosial itu sudah banyak tentang Pusbisindo dan itu tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Jadi kalau untuk kelasnya mungkin bisa melalui Pusbisindo, saya sarankan seperti itu. Oke, Mbak Ade, ini mungkin pertanyaan untuk Mbak Ade. Mbak Ade, kan kalau kita berbicara mengenai bahasa isyarat, yang saya ketahuin kalau misalnya ada bahasa isyarat yang A-nya kayak gini Mbak Ade ya, A, terus yang B kayak gini. Ada juga yang A-nya kayak gini, terus B-nya kayak gini. Nah, kira-kira untuk perbedaan dari bahasa isyarat tersebut tuh terkhususnya di Kota Palembang ini ada berapa banyak sih bahasa isyarat untuk teman-teman tuli kita ini? Kalau saya pertanyaan untuk saya pribadi, jadi saya menjawab kalau untuk abjad yang menggunakan satu tangan itu adalah abjad bagi CB dan yang digunakan oleh teman-teman tuli di masyarakat umum di lingkungan sekitar itu adalah Bisindo yang menggunakan dua tangan. Jadi sama seperti sebelumnya Pak Wawan jelaskan, CB itu hanya dipakai di dalam sekolah saja, tidak dianjurkan untuk dibawa ke lingkungan umum. Oh, berarti CB itu dalam artian bahasa formalnya kita gitu ya? Iya, tapi itu hanya digunakan di dunia pendidikan saja. Sedangkan saat lulus dari sekolah itu hendaknya teman-teman tuli itu memakai Bisindo dan teman-teman tuli sendiri juga mengakui bahwa Bisindo itu lebih nyaman untuk digunakan. Karena apa? Karena Bisindo itu yang membuat adalah tuli sendiri. Oke. Jadi sedangkan CB itu dibuat dari orang dengar. Jadi seakan-akan kita yang mendengar memaksa mereka untuk memakai CB yang buatan kita dengar. Sedangkan mereka mempunyai bahasa sendiri. Jadi sangat beda. Jadi perbedaannya itu sangat signifikan. Jadi yang dipakai oleh teman-teman tuli ini Bisindo dan mereka sedang memperjuangkan Bisindo untuk diakui sebagai bahasa ibu mereka. Nah, untuk kalau bahasa Bisindo sendiri itu katanya memang anak dari Dewi Yul ya, Surya, yang bawa untuk ke kalangan masyarakat teman tuli gitu ya? Atau seperti apa Mbak Ade? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi sebenarnya Kak Surya itu sedang memperjuangkan dan selalu mengadvokasi untuk semua tuli itu menggunakan dan bisa menggunakan Bisindo dengan nyaman tanpa halangan, tanpa hambatan atau tanpa stigma negatif. Kalau untuk Pak Iwan sendiri belajar bahasa Bisindo itu bahasa isyarat dari kapan nih Pak Iwan? Saya sudah belajar Bisindo itu justru dari sebelum Pusbisindo berdiri. Jadi saya dulu di komunitas saya di bidang pendidikan bahasa isyarat bagi masyarakat.
Jadi mungkin saya mulai belajar mendalami yang benar-benar belajar Bisindo itu di saat aktif di Gerkatin, mungkin sekitar tahun 2009. 2009, Saat oke. Gerkatin itu Berdiri ya. ya. Oke, kalau Mas tunggu. Dia agak sedikit lupa nih. Mas Yuda, kalau Mas Yuda belajar bahasa Bisindo sendiri sudah berapa lama? Kalau ditanya berapa lama, saya dulu tahun 2021 ada kelas belajar Bisindo, jadi membuka akses untuk belajar bahasa isyarat. Jadi saya juga belajar di tahun 2021 yang benar-benar mendalami Bisindo karena bagi kami Bisindo itulah alat komunikasi kami yang paling nyaman digunakan. Jadi saat paham Bisindo itu secara tidak langsung kita juga terbuka dalam berkomunikasi dengan masyarakat tuli dan masyarakat dengar lainnya. Berarti Mas Yuda ini termasuk baru ya 2021 ya. Kalau Mas Bayu sendiri, Mas Bayu sudah berapa lama nih belajar bahasa isyarat dari Bisindo? Saya belajar bahasa isyarat dari tahun 2022 justru. 2022 berarti termasuk lebih baru lagi ya. Gampang nggak sih belajar bahasa isyarat Bisindo ini? Mungkin Mas Iwan, Pak Iwan? Atau sulit nih? Sangat mudah dan sangat gampang mudah. menurut saya. Sangat mudah sekali. Kata Palembang tuh kecik gino ya. Ya, kalau bahasa Palembang seperti itu. Oke. Jadi Bisindo itu sangat mudah dipahami. Dan kami harap Bisindo itu bisa dihormati karena buatan tuli sendiri yang sudah dibuat sejak dulu sebenarnya, dan kami tidak berkenan kalau sampai Bisindo itu terhapuskan. Nah, karena kebanyakan orang mengkopi bahasa isyarat Bisindo ini lalu mengakui bahwa mereka milik mereka. Oke, kalau Mas Yuda gampang nggak belajar bahasa Bisindo sendiri? Mudah ya. Jadi tidak sulit. Jadi bahasa isyarat itu bisa diawali dengan memperhatikan gestur, melihat melalui mata, visual. Jadi sebenarnya sangat-sangat mudah. Kalau Mas Bayu? Gampang juga kayaknya. Alhamdulillah menurut saya ya mudah. Mudah ya, karena memang mereka sebelumnya sudah ini belajar tapi lebih mendalami lagi namanya bahasa Bisindo ya. Oke, kalau Mbak Hilwah sekarang sudah di level kedua nih. Sulit nggak sih belajar bahasa Bisindo? Sebenarnya sulit kalau bagi saya. Iya. Kayak gitu karena ada beberapa gerakan itu yang mungkin agak mirip ya Mbak Adia gitu. Seperti? Yang agak mirip. Kayak tadi Mbak misalnya pagi, siang. Nah kalau lupa sedikit Assalamualaikum kan, ya termasuk sulit juga gitu, ya. Termasuk sulit. Tapi ketika kita itu sering berkomunikasi dengan teman-teman tuli itu maka akan lebih terbiasa. Dipraktekin langsung. Akan dipraktekkan langsung. Begitupun ketika belajar di kelas, kita itu kan belajarnya per kata ya ataupun bahasa formalnya gitu. Tapi ketika komunikasi sendiri prakteknya itu kadangan ada beberapa gerakan itu yang lebih disimpelkan gitu ya Mbak Ade ya gitu. Contohnya nih misalnya tidak bisa. Kalau kita belajar di kelas itu tidak bisa gitu. Tapi kalau misalnya komunikasi secara langsung itu bisa dengan tidak bisa gitu. Nah itu sih. Tapi jadinya harus sering-sering berkomunikasi dengan teman-teman tuli gitu supaya lebih lancar untuk berbahasa isyaratnya gitu. Oke, kita kembali ke Mbak Ade. Mbak Ade, ini pertanyaan untuk Mbak Ade. Mbak Ade, kalau zaman sekarang kan udah banyak teman-teman kita, teman-teman spesial atau teman tuli ini kerja gitu ya, diterima di tempat kantor, perusahaan, dan mungkin bisa dikatakan ada yang namanya kafe-kafe untuk teman-teman disabilitas. Kalau menurut Mbak Ade sendiri sejauh ini teman-teman kita yang berkebutuhan khusus atau teman-teman tuli ini bisa menyalurkan hobinya itu seperti apa sih Mbak Ade? Lewat kantor, kerja atau yang lain-lainnya? Jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman tuli itu bisa kalau bicara tentang hobi dulu, hobi itu kan sesuatu yang kita sukai.
Jadi kalau ditanya teman-teman tuli itu bisa menyalurkannya lewat apa, sebenarnya lewat kerja bisa. Contohnya di kafe, dulu sempat ada kafe tuli juga di Palembang, tapi sekarang sedang vakum karena teman-teman tuli masih sibuk-sibuk semua. Jadi salah satunya sama seperti kafe. Jadi teman-teman tuli ini suka ngobrol, nongkrong lama dalam waktu yang cukup lama untuk ngobrol-ngobrol. Jadi mereka memiliki ide karena hobi mereka untuk ngobrol bareng, kumpul, bersosialisasi. Jadi mereka membangun kafe itu sebagai salah satu bentuk hobi mereka. Jadi hobi mereka ini bisa tersalurkan lewat mana saja. Sama seperti contohnya ibu-ibu tuli itu menyalurkan hobi mereka yang menjahit itu sesama mereka. Jadi ada yang namanya rumah setara. Jadi di sana itu teman-teman itu kumpul di rumah setara, itu menjahit, terus ngobrol, arisan. Jadi banyak, ada juga mengaji di sana. Jadi hobi mereka bisa tersalurkan saat mereka itu bersama. Bahkan di luar saat bersama dengan komunitas tuli, saat di masyarakat dengar mereka berbaur, mereka bisa tetap menyalurkan hobi mereka lewat apapun. Kalau Mbak Ade sendiri, kita dari tadi nggak kenalan ya. Sebenarnya Mbak Ade ini sudah berapa lama belajar bahasa isyarat? Kalau saya sendiri belajar bahasa isyarat itu sebenarnya sudah dari lama. Dulu di awal saya belajar di 2018 itu lewat YouTube, tapi saya belajar itu CB. Jadi saya pertama itu belajar CB justru. Tapi saya dulu kena marah sama guru saya, sama Bang Wawan, sama guru saya Bu Desi. Jadi mereka bilang gini, kenapa kamu pakainya CB gitu. Itu waktu baru pertama ketemu langsung kena marah gitu kan. Oh, saya tidak tahu, tapi sebenarnya saya sudah tahu, tapi hanya melalui Google aja gitu kan. Oh, ternyata bahasa isyarat ini ada 2 gitu kan. Jadi sejak dari situ saya belajar bahasa isyarat, ikut kelas dengan Pusbisindo itu justru di tahun 2022, di awal baru 2022 ya. Belajar bahasa isyarat dan terus berkomunikasi bersama teman-teman tuli, terus ketemu, bersosialisasi, ngobrol dan lain-lain sampai akhirnya Bang Wawan, Yuda dan teman-teman tuli bilang bahasa isyarat kamu cukup lancar dan kami tuli bisa paham. Jadi sebaiknya kamu jadi juru bahasa isyarat. Jadi di akhir tahun 2022 saya ditunjuk sebagai juru bahasa isyarat junior lah kalau kita bilang, itu masih muda, masih awal. Jadi dari sana saya belajar terus dan sampai sekarang pun saya masih tetap belajar. Tadinya belajar dari bahasa CB, akhirnya belajar bahasa yang didalamin sama teman-teman yaitu bahasa Bisindo. Apa yang mungkin bisa membedakan dari CB sama Bisindo kalau versi dari Mbak Ade? Benar kata teman-teman tuli, Bisindo itu lebih mudah dibanding CB. Kenapa? Karena CB itu mengikuti tata bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kan, SPOK, dan dia memiliki imbuhan meng, ber, ter, ke, an seperti itu. Dan bagi teman-teman tuli imbuhan seperti itu justru membingungkan mereka karena mereka berkomunikasi itu memakai konsep. Jadi tidak mengikuti tata bahasa karena mereka mempunyai tata bahasa sendiri. Tapi menurut saya pribadi, saya juga sama seperti teman-teman tuli. Saya juga berpikir bahwa Bisindo itu lebih mudah ketimbang CB. Karena apa? Karena setiap kita berkomunikasi itu, benar juga kata Mbak Hilwa tadi, setiap kata-kata yang harusnya ada 2 kata, 3 kata, 5 kata, itu kalau kita konferensi pers, kalau kita acara, sambutan segala macam, itu akan sangat menyulitkan karena kata-katanya terlalu panjang. Kita tidak bisa mengikuti visual dan verbal itu tidak bisa saling beriringan. Jadi saya juga berpikir kalau Bisindo itu lebih mudah. Jadi boleh dikasih contoh nggak perkenalan diri dari bahasa CB sama Persimdo? Mungkin Mbak Ade bisa diperagain. Jadi kalau Bisindo, perkenalkan, saya nama Ade, saya asal Palembang. Kalau CB, isyarat saya, nama saya seperti ini. Tapi kalau CB mungkin bisa diartikan seperti ini. Halo, perkenalkan, nama saya Ade, isyarat panggilan saya Ade. Saya berasal dari Palembang dan kata
ber, ke, pe, an itu kadang kalau kita salah sedikit saja itu kan akan merubah arti dari kata itu. Jadi sebenarnya Bisindo saya lebih anjurkan untuk dipelajari. Karena lebih singkat dan lebih mudah ya Mbak Ade. Karena lebih mudah dipahami. Alasannya untuk belajar otodidak, sebelumnya lihat YouTube itu berarti otodidak juga kan? Alasan Mbak Ade untuk belajar bahasa isyarat tuh kenapa sih Mbak Ade? Tidak ada alasan yang signifikan. Banyak yang bertanya, adik kenapa belajar bahasa isyarat? Apakah ada keluarga, ada teman yang tuli? Saya jawab tidak ada. Keluarga saya, teman saya belum ada yang tuli. Jadi alasan saya dulu di tahun 2017 saya pernah melihat juru bahasa isyarat yang lama namanya Faisal dulu mendampingi teman-teman tuli di satu acara. Jadi saya lihat, saya tertarik untuk sepertinya ada satu kelompok yang masih terpinggirkan, jadi yang belum ter-up itu. Jadi saya berpikir apa sih yang mereka rasakan? Apa yang teman-teman tuli itu rasakan itu seperti apa, terus kalau berkomunikasi ngobrol dengan mereka itu seperti apa. Jadi tertarik di sana, tapi tidak ada teman, tidak ada keluarga tuli, tidak juga terfikir untuk datang ke SLB. Jadi saya cari lewat YouTube itu belajar dulu cover lagu. Jadi lagu itu dipakainya CD. Belajar dari situ lihatlah video-video dari teman-teman tuli di luar Palembang itu. Oh seperti itu. Akhirnya berjalannya waktu, akhirnya di 2022 ketemulah dengan Gerkatin. Barulah sama mereka tuh ngobrol-ngobrol. Oh seperti ini, dan ya mereka butuh teman-teman dengar untuk mendampingi dan hidup setara sama. Bagaimana keadaan di lapangan yang secara real ya? Apakah teman-teman tuli itu bisa menerima kita teman-teman dengar di tengah-tengah mereka Mbak Ade? Bisa, jadi justru mereka welcome untuk kita dengar, untuk gabung. Jadi mereka tuh justru sama kita dengar ini, ayo kumpul di rumah setara, ketemu kita ngobrol. Jadi walaupun bahasa isyaratnya dikit nih, sebenarnya mereka maklum gitu kan, mereka maklum memang bukan bahasa kita dengar, bahasa isyarat, tapi mereka berusaha untuk mengajari kita, selalu mengajari untuk berkomunikasi pakai Bisindo itu seperti apa. Nanti kalau misalnya kita nggak tahu katanya, kita tanya lewati ejaan gitu kan, nanti sama teman-teman tuli nanti kita diajari isyaratnya seperti apa. Jadi teman-teman tuli sangat terbuka dan welcome untuk teman-teman dengar untuk Oke, kita mau nanya lagi sama teman-teman tuli dari Pak Iwan dulu. Pak Iwan, gimana sih rasanya sekarang banyak sekali kayak di YouTube channel itu udah ada teks, apalagi kayak di TV-TV itu sudah ada kayak juru bahasa. Itu rasanya seneng atau seperti apa nih Pak Iwan? Jadi kalau untuk di YouTube itu akses informasi bagi kami. Jadi saya pribadi sih berharap itu harus dijamin. Maksudnya kalau bisa berkesinambungan. Jadi jangan hanya mengikuti tren saja gitu. Jadi kalau bisa nanti seterusnya seperti itu. Jadi saya juga berharap dengan adanya kesadaran di masyarakat itu agar lebih inklusi. Jadi kita bisa hidup setara. Jadi kepada masyarakat, jadi saya harap semua masyarakat bisa bahasa isyarat Bisindo. Jadi itu membuktikan bahwa kita sudah inklusi sebenarnya kalau udah banyak yang bisa bahasa isyarat. Oke, kita ke Pak Mas Yuda. Mas Yuda, kalau di lapangan sendiri seperti kayak fasilitas umum lah ya. Ini kalau untuk teman-teman teman-teman dari teman-teman tuli ini apakah sudah sesuai harapan atau banyak fasilitas umum yang tidak condong lah ke teman-teman tuli? Jadi untuk fasilitas itu di beberapa sudah nyaman fasilitasnya untuk
tuli itu. Contohnya di beberapa puskesmas di Palembang ini sudah di Sumsel sudah nyaman untuk didatangi karena mereka sudah melakukan pelatihan bahasa isyarat dan mereka juga menerapkan jika ada teman tuli yang datang. Jadi di beberapa tempat fasilitasnya sudah mendukung, tapi teman-teman tuli juga menyayangkan masih ada beberapa fasilitas umum yang belum bersahabat lah ya sama teman-teman. Belum akses bahasa isyarat, belum akses bagi disabilitas masih ada. Baik, Mbak Ade, kalau ini kan pertanyaan untuk Mbak Ade, banyak orang tua kita yang punya mungkin bisa dikatakan anaknya disabilitas terkhusus kayak teman tuli gitu ya. Banyak mereka tuh yang menutup diri. Seperti tidak mengajarkan bahasa-bahasa isyarat atau juga bahasa-bahasa bisindo ke anak gitu. Menurut Mbak Ade sendiri selaku bisa dikatakan juru bahasa, orang tua tuh harus seperti apa sih? Misalnya anaknya sudah terdeteksi, sudah dinyatakan ini tuli atau tunarungu gitu Mbak Ade. Jadi kalau menurut saya pribadi sama seperti yang teman-teman tuli rasakan yang sudah kita obrolin selama ini. Jadi jika ada orang tua yang melahirkan anak tuli itu janganlah untuk menutup atau menyimpannya di dalam rumah. Jangan. Jadi justru anak yang lahir dengan disabilitas tuli itu harus dibiarkan bersosialisasi. Jadi bersosialisasi, berkomunikasi, ketemu dengan teman-temannya. Karena apa? Karena kita tidak tahu dunia mereka tuh seperti apa. Apa yang mereka rasakan itu kita tidak tahu. Jadi kalau dari lahir, harapan kami, bukan harapan saya saja, harapan kami semua, hendaknya orang tuanya dulu yang belajar bahasa isyarat, lalu mengajarkan kepada anak bayinya. Nanti saat anaknya tumbuh, dia sudah paham bahasa isyarat. Nanti selanjutnya saat masuk ke dunia pendidikan, sekolah dan lain-lain, mereka tinggal mengembangkan otaknya aja. Jadi tadinya yang belajar bisindo, jadi mereka belajar sibi, belajar merangkai kata dalam bahasa Indonesia yang betul itu seperti apa, dan bisa nanti lain-lain banyak gitu. Jadi awalnya harapan kami orang tua dulu untuk fokus dan peduli terhadap anak tulinya dulu. Jadi selanjutnya nanti saat berkembangnya anak itu, nanti anak itu akan menularkan lagi kepada orang-orang masyarakat banyak untuk orang tua saya loh sudah paham bagaimana caranya mendidik anak tuli seperti itu apa. Baik. Kalau misalnya untuk teman-teman tuli kita tuh ada kategori-kategorinya nggak sih Mbak? Seberapa parah sih sebenarnya tingkatan mereka tuh tidak mendengar atau seperti apa Mbak Ade? Sepengetahuan Mbak Ade. Kalau yang saya tahu teman-teman tuli ini berbeda-beda. Jadi ada yang tulinya hanya separuh, ada yang tulinya itu keduanya tidak bisa mendengar sama sekali, ada yang kemampuan mendengarnya itu sedikit. Jadi saat di disable berapa dia baru bisa mendengar, tapi kalau di bawah itu dia tidak bisa mendengar. Jadi kalau dikelompokkan mungkin ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi ke tuliannya itu. Kalau Pak Iwan sendiri kategori? Jadi kalau Bang Wawan bisa dikategorikan tinggi. Jadi nggak bisa aja saat memakai alat bantu pun dia tidak bisa mendengar. Jadi hanya ada suara-suara sedikit saja. Kalau Mas Yuda? Sama, saya juga tidak bisa tingkat mendengar tinggi dari juga ya? saya dari lahir sudah tuli. Kalau Mas Bayu? Jadi kalau Mas Bayu sebelah ke kiri tidak bisa, tapi di sebelah kanan masih ada sisa pendengaran tapi hanya sedikit saja. Sayup-sayup gitu ya. Nah, saat memakai alat bantu dengar pun sangat sulit juga. Tapi tetap. Kalau seandainya orang tuanya yang memiliki bisa dikatakan anak yang tunarungu, usia anak yang mungkin bisa disarankan untuk belajar bahasa isyarat terkhususnya bisindo tuh usia berapa Mbak Ade? Jadi sebenarnya kalau
orang tua dengar melahirkan anak tuli maksudnya ya Mbak ya. Jadi hendaknya orang tuanya belajar bahasa isyarat, nanti diajarkan kepada anaknya. Mungkin saat bayi sih belum ya, mungkin di usia masuk sekolah. Jadi di usia masuk sekolah, atau jika misalnya kan usia sekolah SLB ini bervariasi ya. Ada yang di usia 8 tahun, ada di 9 tahun baru sekolah. Jadi sebenarnya di usia 7 tahun itu sebenarnya sudah bisa diajarkan Bisindo. Jadi pertamanya mungkin orang tuanya dulu yang belajar, seperti sebelumnya saya sampaikan, orang tua belajar, diajarkan kepada anaknya, lalu anaknya belajar di sekolah memakai CB tapi tetap bisa berkomunikasi Bisindo dengan orang tua. Baik, ini karena lintas waktu sebentar lagi udah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya kurang ini untuk berbicara bersama teman-teman spesial kita 1 jam ini. Mungkin kita ke Mbak Hilwa dulu. Mbak Hilwa, ini kedepannya udah level kedua. Harapannya untuk bahasa isyarat seperti apa Mbak Hilwa? Harapannya untuk bahasa isyarat sendiri itu lebih dikenal oleh banyak orang seperti itu. Karena ternyata teman-teman tuli ini juga pengen gitu untuk bisa berkomunikasi dengan kita sebagai teman dengar, ataupun tadi untuk diakses fasilitas umum gitu. Ternyata teman-teman tuli juga pengen disetarakan gitu untuk dari haknya seperti itu. Jadi harapannya semoga bahasa isyarat sendiri ini bisa dipahami ataupun menyebar gitu di semua kalangan masyarakat supaya kita bisa sama-sama berinteraksi dengan teman-teman tuli. Oke. Harapan Pak Iwan di Hari Bahasa Isyarat Internasional ini untuk teman-teman tuli, silakan Pak Iwan. Harapan saya, teman-teman tuli ini bisa lebih meningkatkan percaya diri dan lebih bisa berkembang lagi. Tidak hanya di Palembang tapi di seluruh Indonesia. Dan bisa terciptanya lingkungan yang inklusif dan bebas diskriminasi. Baik, itu dari Pak Iwan ya. Kalau Mas Yuda, silakan Mas Yuda, harapannya Mas Yuda. Harapan saya dalam peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional ini, jadi di seluruh dunia bahasa isyarat ini sudah terbuka untuk umum dan bisa diakses untuk umum, dan seluruh masyarakat juga bisa berbahasa isyarat agar tercipta komunikasi yang lancar. Mas Bayu, silakan Mas Bayu. Harapan saya bahasa isyarat ini nanti bisa dikuasai oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Oke. Ini sebagai juru bahasa, Mbak Ade, harapannya untuk teman-teman tuli, baik teman-teman dengar ingin belajar bahasa isyarat, terkhususnya bahasa Bisindo, silakan Mbak Ade. Harapan saya di Hari Bahasa Isyarat Internasional ini, bahasa isyarat ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa dikuasai oleh seluruh lapisan masyarakat, karena dengan bisa menguasai bahasa isyarat itu sama kita membuka akses bagi teman-teman tuli untuk lebih berkembang dan lebih maju lagi. Dan bagi teman-teman dengar, saya harap untuk bisa belajar bahasa isyarat jangan malu lah ya. Jangan malu dan jangan takut gitu. Teman-teman tuli ini sama manusia juga. Mereka bukan monster untuk ditakuti. Jadi hambatan itu sebenarnya tidak ada kalau kita mau. Kalau untuk teman-teman yang sedang mendengarkan Pro 1 pagi ini, kalau pengen belajar bahasa Bisindo itu di mana sih Mbak Ade? Ada informasinya di lokasinya di mana? Jadi tempatnya ada di Rumah Setara, alamatnya di depan Puskesmas Talang Ratu di KM 5. Jadi bisa di sana bisa mendaftar, bisa belajar lewat tatap muka, bisa lewat Zoom juga. Jadi pendaftarannya bisa melalui Pusbisindo. Jadi nanti Instagram Pusbisindo bisa dilihat kelasnya yang dibuka untuk daerah mana saja. Jadi bisa diakses lewat Instagram Pusbisindo. Oke, jangan lupa di Pusbisindo ya, di Instagramnya bisa dicari, nanti ada alamat dan kontaknya juga ya. Oke, terima kasih Mbak Ade, Mbak Hilwa, Mas Bayu, Mas Yuda, Pak Iwan yang sudah hadir dan ikut memberikan informasi mengenai peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional. Semoga ke depan dan hari ini, besok-besok teman-teman tuli kita ini semua sama ya
baik di dunia kerja ataupun dunia sosialisasi dengan teman-teman dengar kita. Insya Allah nanti di lain waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Mbak Hilwaya dan Mbak Ade dan teman-teman yang lain di Pro 1 untuk pagi hari ini, dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami akan memberikan informasi-informasi menarik di ruang dengar Anda untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Palembang pagi ini. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.